Kami dari Surat Sutra mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Ikhwan akan mempresentasikan tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Poin utamanya bab keempat, pendudukan Jepang di Indonesia. Untuk subbab kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai modernisasi dan perkembangan imperialisme Jepang. Modernisasi dan perkembangan imperialisme Jepang. Apa sih yang dimaksud dengan modernisasi itu? Modernisasi maksudnya menuju kepada suatu masyarakat yang konvensional menuju masyarakat yang modern, yang dimana modernisasi terjadi pada awal-awalnya itu di Eropa pada abad pertengahan. Dan perkembangan imperialisme. Imperialisme itu adalah suatu negara yang ingin menguasai suatu negara lain. Seperti halnya imperialisme Jepang gitu. Lalu di sini ada beberapa poin. Imperialisme dan modernisasi Jepang itu terjadi pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Nah, di mana ini dipengaruhi salah satunya oleh faktor abad pertengahan juga, itu reformasi besar-besaran di Eropa sehingga meluas ke seluruh dunia dan akhirnya ke Jepang. Akibat Jepang kalah di blok poros melawan blok sekutu, maka modernisasi dan imperialisme Jepang itu berakhir sehingga lahirlah modernisasi Jepang. Nah, ini dilatar belakangi oleh salah satunya karena kekalahan Jepang melawan Amerika di Asia Pasifik. Nah, faktor pendorong modernisasi salah satunya yaitu restorasi Meiji. Seperti yang tadi saya telah katakan, karena Jepang kalah melawan Amerika Serikat di Perang Asia Pasifik sehingga menggantikan sistem monarki yang awalnya di Jepang yaitu kaisar itu bersifat absolut sehingga diganti menjadi monarki konstitusional atau monarki yang menggunakan konstitusi. Lahirlah monarki konstitusional di Jepang. Nah, lahir monarki konstitusional yang dimana seorang pemerintah itu, seorang raja atau ratu itu tidak lagi memimpin sebagai absolut. Ada undang-undang yang membawahi raja tersebut. Setelah sistem feodal dan sistem monarki absolut diganti menjadi konstitusional, banyak pengaruh-pengaruh barat yang masuk ke Jepang. Yang poin kedua, faktor pendorongnya yaitu pengaruh barat. Jepang menjadi lebih terbuka gitu, lebih terbuka akan pengaruh barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa dan sekutunya. Padahal pada awal Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Ke-1, Jepang sangat anti sekali dengan AS dan Eropa. Mereka lebih memihak ke blok poros, ke Uni Soviet. Namun ketika kalah perang, Jepang merubah menjadi negara yang kapitalisme, mengikuti Amerika Serikat dengan antek-anteknya. Lalu
Poin yang ketiga, kebutuhan ekonomi. Karena faktor kebutuhan ekonomi, Jepang memaksa Jepang untuk bersekutu dengan Amerika Serikat. Jepang juga membutuhkan sumber daya dan pasar. Seperti yang kita tahu juga, sumber daya alam Jepang itu tidak sebagus itu, sehingga Jepang membutuhkan sumber daya dari luar negeri. Lalu perkembangan imperialisme Jepang. Salah satunya yaitu Perang Tiongkok dengan Jepang, yang dimana perang ini dimenangkan oleh Jepang, sehingga pengaruh Jepang mulai meluas di Asia. Ditandai dengan kontrol atas Taiwan dan pengaruh di Korea, sehingga semenanjung Korea itu dikuasai sepenuhnya oleh Jepang. Setelah perang Tiongkok-Jepang, ada pula perang Rusia dengan Jepang, atau yang kita kenal dulu sebagai Uni Soviet. Perang ini juga dimenangkan oleh Jepang dan kontrol atas Manchuria dan semenanjung Korea yang lebih meluas. Lalu poin ketiga, pengambil alihan koloni Jerman. Koloni-koloni Jerman yang ada di Asia Pasifik diambil alih oleh Jepang. Sehingga pulau-pulau kecil yang ada di Asia Pasifik yang dikuasai oleh Jerman jatuh ke tangan Jepang karena menangnya Jepang melawan Rusia tadi. Lalu poin keempatnya yaitu kolonialisasi, dikembangkan di Asia Tenggara. Setelah Asia Pasifik dikuasai, pulau-pulau kecil dikuasai di Asia Pasifik seperti Filipina, lalu meluaslah pengaruh Jepang ke selatan, sehingga Indonesia juga sempat dijajah oleh Jepang gitu. Lalu dampak yang dihasilkan dari modernisasi dan imperialisme Jepang yaitu ada 4. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, perubahan sosial. Dan ketiga, konflik dengan negara lain. Yang terakhir, Perang Dunia Kedua. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Jepang menguasai Asia Pasifik, menjadikannya sebagai negara yang salah satu negara Asia yang melakukan imperialisme, mengakibatkan ekonomi Jepang itu bertumbuh pesat. Lalu berubahlah ke perubahan sosial yang ada di Jepang. Masyarakatnya yang konvensional menjadi lebih modern, sehingga menjadikanlah konflik antar negara-negara lain tidak sepaham dengan negara Jepang, dan lahirlah Perang Dunia Kedua akibat pengaruh Jepang yang begitu meluas di Asia Pasifik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, berdirinya saya di sini sedikit akan melanjutkan dari rekan saya yang tadi, yaitu kalau rekan saya menjelaskan modernisasi dan perkembangan imperialisme Jepang di Indonesia. Nah, kita akan berlanjut ke poin B, yaitu kedatangan Jepang di Indonesia. Nah, banyak orang yang tidak tahu bagaimana sih dari jalur apa aja kedatangan Jepang di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada peristiwa Pearl Harbor Porak-Poranda. Nah, ini poin yang pertama dari kedatangan Jepang di Indonesia, yaitu Pearl Harbor Porak-Poranda. Jadi Pearl Harbor ini merupakan pangkalan militer dari AS atau Amerika Serikat yang kala itu sedang melakukan peperangan dengan Jepang. Nah, kemudian Jepang itu melakukan serangan dadakan ke pelabuhan ini, pelabuhan Pearl Harbor. Kemudian kapal AS Jepang itu ada kapal yang utama itu yang tertenggelam oleh Porak-Poranda ini oleh Jepang pada tanggal 7 Desember 1941. Nah, ini di tanggal dan di tahun ini itu Jepang memporak-porandakan pelabuhan Pearl Harbor hingga kapal militer Jepang itu tenggelam oleh kedatangan Jepang tersebut. Ya. Nah, dari ini Jepang itu kemudian berinvasi. Setelahnya kapal Pearl Harbor ini tenggelam. Nah, Jepang itu melakukan suatu invasi, yaitu mereka berinvasi ke daerah Asia Tenggara. Nah, ke daerah Asia Tenggara dulu hingga pada ini Jepang itu mampu dari invasi Jepang yang setelah menaklukkan dari Pearl Harbor, setelah diporak-porandakan, maka Jepang melakukan invasi ke Asia Tenggara. Salah satu negara yang sudah Jepang duduki ketika kala itu sedang melakukan invasi diantaranya adalah Filipina, kemudian Indonesia, sebagian Indonesia. Bagian Indonesia yang kala itu Jepang duduki, diantaranya yaitu Pontianak, seperti Samarinda, Balikpapan, Jawa, dan yang lainnya. Itu merupakan suatu invasi dari Jepang. Kala itu di Indonesia itu masih dijajahi oleh Belanda. Nah, dan Jepang mampu masuk ke Indonesia, ke sebagian wilayah Indonesia. Nah, pada 1 Maret 1942 itu Jepang mendarat di Pulau Jawa,
yaitu di Pelabuhan Banten. Pelabuhan Banten. Nah, di Pelabuhan Banten pada tanggal 1 Maret 1942. Nah, kemudian pada 5 Maret Jepang itu menduduki atau sudah merebut yang namanya kota Batavia. Kota Batavia. Nah, kota Batavia ini yaitu hasil jajahan dari Belanda terhadap Indonesia. Kemudian pada 5 Maret ini kota Batavia ini sudah direbut oleh Jepang. Ya, sehingga pada tanggal 8 Maret Belanda Belanda ini melakukan penyerahan atas Jepang karena Belanda sudah kalah oleh Jepang. Nah, kemudian pada tanggal ini pula itu diadakannya sebuah upacara yang diadakan itu di Kalijati. Atau di Subang. Nah, di dalam upacara ini itu jadi Jepang itu Belanda, ya ini Belanda. Jadi Belanda itu menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang, sehingga pada upacara ini itu dilakukan di Subang, Jawa Barat, di Kalijati. Ini berarti Belanda telah menyerah. Nah, kemudian poin kedua yaitu setelahnya Belanda kalah oleh Jepang, setelahnya Belanda menyerahkan kekuasaan yang ada di Indonesia kepada Jepang, maka ada poin kedua yaitu saudara tua. Jepang itu berangan-angan seperti saudara tua. Saudara tua. Nah, saudara tua ini yaitu Jepang diterima di mana? Di Indonesia. Kenapa saudara Belanda atau Jepang itu mudah diterima di Indonesia? Karena ketika Jepang masuk ke Indonesia itu jadi terdengar ucapan banjai dalam bahasa Jepang. Kalau diartikan ke dalam Indonesia itu selamat datang. Nah, kemudian Jepang ini mempropaganda kepada rakyat Indonesia. Propaganda seperti apa? Nah, jadi kedatangannya Jepang di Indonesia itu beranganan Jepang itu sebagai pembebas atau yang membantu Indonesia terhadap jajahan Belanda. Jadi Jepang itu berangan-angan akan memerdekakan Indonesia dari jajahan Belanda. Nah, kemudian rakyat Indonesia itu mudah menerima Jepang karena hal tersebut. Dan padahal ini merupakan babak baru dari suatu penjajahan
yang baru dari Jepang. Nah, Jepang itu tidak memfokus ketika Jepang sudah diterima oleh Indonesia. Lama kelamaan Jepang itu tidak hanya berfokus untuk memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia saja, melainkan mereka memperdayagunakan sumber tenaga manusianya itu untuk memenuhi alat kebutuhan perangnya, kebutuhan perang di Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian terjadilah gerakan A3. Ya, gerakan A3 ini yaitu gerakan militer tentara Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia dengan berisikan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Nah, jadi beranganan Jepang itu dengan kekuatan militernya mengadakan A3, yaitu yang tadi. Nah, yaitu dengan A3 ini maka simpati rakyat Indonesia itu merasa tertarik sehingga mudah untuk menerima rakyat Jepang. Ya, itu sekilas dari kedatangan Jepang di Indonesia. Mungkin poin selanjutnya akan teman saya atau rekan saya akan melanjutkan dari poin-poin yang lain nanti. Oke, saya akan melanjutkan daripada rekan saja yang tadi sudah membacakan sejarah. Oke, pada sesi yang selanjutnya kita akan membahas perjuangan meraih kemerdekaan pada masa kedudukan Jepang. Pada perjuangan meraih kemerdekaan pada masa kedudukan Jepang, Indonesia yang selama 3,5 abad dijajah oleh Belanda, yang selanjutnya dijajah oleh Jepang selama 3 tahun, ya. Di sana Indonesia melakukan perjuangan untuk meraih kemerdekaannya pada masa kedudukan Jepang. Nah, pada masa kedudukan Jepang ini terdapat peristiwa-peristiwa yang menjadikan Indonesia itu merdeka. Yang pertama yaitu sebelumnya Indonesia merdeka ada satu peristiwa pembentukan BPUPKI. Atau dalam bahasa Jepangnya itu Dokuritsu Junbi Tosakai. Nah, pembentukan BPUPKI. Patut kita ketahui bahwasanya BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Tosakai. Nah, BPUPKI ini didirikan pada tanggal 29 April 1945. Pembentukan BPUPKI. Nah, langkah untuk Indonesia merdeka, salah satunya tadi pembentukan BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April, yaitu agar Indonesia itu mempunyai itu persiapan untuk kemerdekaannya yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus. Sebelumnya dari
17 Agustus ada langkah-langkahnya ataupun peristiwa-peristiwanya. Ya, next kepada poin yang selanjutnya, yaitu pembentukan PPKI. Nah, setelahnya BPUPKI dibentuk, dilanjutkan kepada pembentukan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, yaitu agar terlaksananya sebuah proklamasi yang nanti akan diproklamirkan pada tanggal 11 Agustus. Nah, adapun nama lain di dalam bahasa Jepangnya itu Gakuritsu Junbi Rinkai. Inkai. Ya, semua beda ujungnya doang. Nah, setelahnya langkah yang pertama dan langkah yang kedua itu dibentuk. Nah, selanjutnya ada langkah terakhir, yaitu proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta, presiden pertama kita, yang menurut buku sejarah yang saya baca itu proklamasi kemerdekaan itu bertepatan dengan hari Jumat pada pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 69 kalau nggak salah ya. Nah, proklamasi kemerdekaan ini yang diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno-Hatta, sebelumnya ada pembentukan ataupun proklamasi kemerdekaan sebelum hari haknya kepada 17 Agustus. Di tanggal 16 Agustus itu ada peristiwa Rengas Dengklok, yang mana peristiwa tersebut adalah penculikan ataupun dibawanya Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Kenapa? Karena golongan muda ingin mendesak golongan tua agar secepatnya memproklamirkan kemerdekaan. Nah, itu. Oke. Selain langkah-langkah ataupun terjadinya proklamasi ini, yang ketiga ini ada lagi, yaitu setelahnya merdeka ada pembentukan organisasi perjuangan. Salah dari keempatnya yaitu ada NU. Apa itu NU? NU adalah Nahdlatul Ulama. Yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926, yang pendirinya adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, perjuangan meraih kemerdekaan pada masa kedudukan Jepang yang langkah-langkahnya tadi untuk memproklamasikan kemerdekaan ada 3. Nah, sebelumnya ada jauh daripada itu ada organisasi perjuangan. Yang pertama ada NU. NU adalah Nahdlatul Ulama, ya, atau yang didirikannya oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Oke. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya akan mengobrol dengan mustami kita ataupun penonton kita. Ya, rekan gimana? Ya, nampaknya dia terlalu malam dia tidurnya. Jadikan ya seperti ini. Oke teman-teman, jangan ditiru ya seperti ini. Oke, lanjut kepada yang kedua.
organisasi perjuangan. Yang kedua ada T pemberontakan PKI. Nah, organisasi perjuangan yang pertama ada NU, terus yang keduanya ada PKI. Nah, PKI ini singkatan dari Partai Komunis Indonesia. Selain dia yang ingin menjadikan Indonesia itu menjadi komunis, ya, tapi di sisi lainnya dia juga berjuang, ya. Dan PKI ini adalah organisasi yang terkenalnya karena ada gerakan G30 SPKI. Lanjut, yang selanjutnya yaitu ada Muhammadiyah. Nah, organisasi perjuangan Muhammadiyah yang didirikan pada lupa lagi pokoknya didirikannya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau nama lainnya itu Muhammad Darwis. Oke. Mungkin dari awal sampai ini perjuangan mulai kembalikan pada masa kedudukan Jepang. Nah, kita sebagai siswa, ya, patutnya kita menghargai. Selain daripada menghargai, kita juga harus berjuang. Berjuang melawan apa? Yang pertama, melawan kemalasan. Nah, orang-orang tua kita yang dulu berjuang untuk mulai kemerdekaan, kita yang sekarang sudah merdeka, ya, patutnya kita menghargai ataupun mengapresiasi dengan cara kita semangat belajar, menghindari rasa malas dan yang lainnya. Oke, pada sesi kali ini saya pamit undur diri, karena kalau saya maju saingannya adalah teman sendiri. Sekian. Oke, Ji. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan dari rekan tadi Arfa Abdi Malik. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang dampak positif dan negatif tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Itu pertama, dampak positifnya. Kita akan bahas dulu dampak positif. Dampak positif itu dampak yang memberikan kebaikan kepada negara kita yang telah dahulunya dijajah. Dampak positif yang pertama, pengakuan kemerdekaan di Indonesia. Kemerdekaan Indonesia itu diakui dengan dua, yaitu de jure dan de facto. De jure itu diakui oleh semua negara, sedangkan de facto itu dengan cara memproklamasikan pada tahun 17 Agustus 1945. Jadi pendudukan Jepang di Indonesia mengakui tentang kemerdekaan Indonesia. Bahkan pada awalnya mereka pada awal menjajah mengiming-imingi bahwa mereka akan memerdekakan Indonesia. Dan yang kedua, pembentukan BPU PKI. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, BPU PKI di mana pendudukan Jepang itu membantu akan kemerdekaan Indonesia dengan cara mereka membantu juga mendirikan BPU PKI.
Dan yang ketiga yaitu pengembangan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur banyak seperti jalan-jalan yang dibangun oleh para penjajah. Nah, mereka membuat jalan tersebut sehingga dampaknya masih ada sampai sekarang. Di antara tiga ini dampak positif yang diberikan pendudukan Jepang di Indonesia. Pertama, pengakuan kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya Indonesia hanya diakui oleh 5 negara. Kalau saya tahu 5, gak tahu 3 seperti itu. Jadi awalnya seperti itu. Ya begitu. Jadi pada awalnya itu hanya diakui oleh 2 negara, gak tahu 3, gak tahu 5 seperti itu. Terus yang kedua, pembentukan BPUPKI, Badan Persiapan Usaha-usaha, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Seperti itu teman-teman. Ya. Oh, mohon maaf sebelumnya. Kebetulan saya mau mandi, cuma karena ada meeting Zoom. Ya, meeting Zoom itu kan memudahkan dimanapun dan kapanpun. Jadi sekarang pun masih bisa. Dan mohon maaf ini tempatnya sangat ramai sekali ya teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi kita lanjut. Ada dampak negatif. Dampak negatif. Dampak negatif. Dampak negatif yaitu penindasan kekerasan. Penindasan kekerasan. Penindasan kekerasan. Pendudukan Jepang ke Indonesia mengakibatkan warga Indonesia itu mengalami trauma karena kekerasan yang dilakukan oleh para penjajah, yang mereka mengakibatkan para petani secara diambil paksa. Nah, seperti itu. Yang kedua, pengambilan SDA. SDA. Apa itu SDA? SDA itu sumber daya alam, di mana mereka lebih banyak mengambil sumber daya alam dengan cara mereka mengambil para petani, mengambil hak-hak para petani yang mereka manfaatkan, sehingga warga Indonesia mengalami kemiskinan merajalela seperti itu, kekurangan pangan. Dan yang ketiga itu kekurangan makanan dan kesehatan. Kekurangan makanan dan kesehatan karena SDA ini yang diambil oleh para penjajah, sehingga mengakibatkan warga Indonesia mengalami kekurangan makanan dan begitupun kesehatan. Kesehatan Indonesia itu memburuk karena seperti itu, kurang terjamin. Pengambilan SDA, apa yang mereka ambil? Yang mereka ambil seperti padi, jagung, cengkeh, dan sebagainya. Banyak pokoknya. Nah, yang keempat itu penghancuran budaya sejarah. Penghancuran budaya sejarah, di mana ada sejarah-sejarah yang dihilangkan, ada yang ditutupi. Sejarah itu diakui siapa yang berkuasa. Contoh, kalau yang berkuasa, jadi yang berkuasa tersebut yang akan dipublikasikan ke sejarah tersebut.
Jadi di antara kependudukan Jepang di Indonesia ada faktor negatif dan faktor positifnya. Faktor positif dan faktor negatif. Pasti soalnya seperti itu. Pada awalnya juga para penjajah datang ke sini. Awalnya itu hanya dengan berdagang. Lama kelamaan mereka ingin mengambil alih kekuasaan tersebut, ingin mengambil daerah tersebut, sehingga mereka ada kemauan untuk menjajah negara tersebut. Dan kenapa Jepang juga menjajah? Jepang menjajah ini mereka ingin ada kekuatan karena pada waktu itu sedang terjadi peperangan perang Asia. Nah, Jepang pada waktu itu perang Asia, di mana Jepang ini ingin mendapat dukungan ataupun dari Indonesia, sehingga mereka mengiming-imingi akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tapi pada nyatanya sampai terjadinya pengoboman, mereka juga pada waktu terjadi pengoboman sehingga mengalami kekosongan. Nah, sehingga pada waktu itu Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf, pesan dari saya, tetaplah menjadi air. Kalau kata Rucika, mengalir sampai jauh. Saya Agus Jalan Hakim, pamit undur diri. Next untuk pembahasan selanjutnya ke materi berikutnya. Sekian. Oke, saya akan melanjutkan dari rekan saya. Oke, materi yang selanjutnya yaitu yang judulnya akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, jadi Jepang itu akhir pendudukan di Jepang atau di Indonesia itu akhirnya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 sebab adanya pengeboman. Nah, di Jepang mungkin sudah pernah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, di Jepang itu terjadinya pengeboman di Nagasaki. Pengeboman di Nagasaki diakibatkan adanya Rengas Dengklok. Lanjut, poin selanjutnya yang dari sekutu atau Hiroshima Nagasaki. Lanjut, poin 1. Oke, poin yang ke-1 yaitu Perang Pasifik pada tanggal 2 September tahun 1945. Nah, jadi akhir pendudukan Jepang di Indonesia itu diadakannya Perang Pasifik antara sekutu. Nah, coba lanjut poin 2. Satu poinnya. Oke, lanjut poin yang kedua yaitu pembentukan pemerintahan pada tanggal 31 Agustus tahun 1945. Jadi setelah Perang Pasifik itu diadakannya pembentukan pemerintahan yaitu pada tahun 31 Agustus tahun 1945. Nah, pembentukan pemerintahan ini itu sangat penting sekali karena tanpa adanya pembentukan pemerintahan maka negara Jepang tidak akan
bisa teratur ataupun tidak ada yang namanya yang mengaturnya. Lanjut poin yang ketiga. Dikasih honor. Oke, lanjut poin yang ketiga, yaitu pengakuan kemerdekaan Indonesia adalah kepada negara lain. Setelah pembentukan pemerintahan, dari poin 2 lanjut kepada yang ketiga, yaitu pengakuan kemerdekaan Indonesia. Jadi Indonesia itu aslinya negara yang sudah merdeka. Cuman sebelumnya dari rekan saya sudah jelaskan bahwasanya kita itu harus mencontoh orang-orang terdahulu, karena seperti kita melawan yang namanya rasa malas ketika kita masuk sekolah. Kita harus melawan yang namanya rasa malas untuk mengikuti yang namanya orang terdahulu ataupun ya mungkin seperti itu. Ya mungkin sekian dari saya, atau kekurangannya saya maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini akan melanjutkan dari rekan saya yang tadi. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang pengaruh penjajahan Jepang pada masa kini. Pengaruh penjajahan Jepang pada masa kini, yang pertama, yang pertama itu pengembangan infrastruktur. Mengapa pengembangan infrastruktur masuk kepada pengaruh penjajahan Jepang pada masa kini? Karena zaman dulu pengembangan infrastruktur zaman dulu itu sangat berkurang. Nah, setelah dijajah oleh Jepang, infrastruktur di Indonesia khususnya semakin berkembang, ya, karena setelah penjajahan tersebut. Lanjut pada yang kedua. Tuh, dia tuh. Yang kedua itu pengenalan teknologi modern. Mengapa pengenalan teknologi modern termasuk pada pengaruh penjajahan Jepang? Karena zaman dulu tidak mengenal barang-barang modern seperti ini. Contohnya dari senjata juga masih memakai pemanah ataupun tombak, dan masa kini menggunakan senjata api, ya. Belum ada motor, masih sepeda gitu. Sekarang sudah ada mesin-mesin yang menggunakan diesel. Nah, seperti itulah modern. Lanjut ke yang ketiga. Aduh. Apanya? Yang ketiga, pengembangan pendidikan. Dulu, pada masa dulu, pendidikan itu sangat minim sekali. Tapi sekarang, pendidikan itu semakin meningkat dan semakin banyak jurusannya, semakin besar pendidikan tersebut. Ya, karena kenapa? Karena zaman dulu itu sangat kurang dalam berpendidikan. Oke, yang termasuk pada tiga ini adalah
dampak yang ketiga ini adalah dampak positif dari penjajahan Jepang pada masa kini. Ya, ini yang ketiga. Nah, kita lanjut dari dampak negatifnya. Dampak negatif adalah dampak yang tidak sesuai, dampak yang sangat buruk ya, itu bagi negara kita. Yang pertama adalah trauma dan kekerasan. Mengapa trauma? Karena rakyat di Indonesia telah trauma oleh penjajahan. Dan kekerasan karena kenapa orang Indonesia tidak suka dengan yang keras-keras, tidak suka kekerasan maksudnya gitu. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua adalah ketergantungan ekonomi. Ketergantungan ekonomi karena Indonesia itu ekonominya kurang atau sangat dibilang ya sedikit lah. Karena soal masalah uang Indonesia rendah. Itu dampak negatif dari penjajahan Jepang. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah pengaruh budaya. Pengaruh budaya. Rakyat penjajahan Jepang pada masa dulu membawa pengaruh bangsa Barat dan rakyat Indonesia juga terbawa oleh pengaruh tersebut. Yang dimana pengaruh bangsa Barat itu bukannya memberikan hal yang positif, malah memberikan hal yang negatif. Ya, mungkin cuma itu yang bisa saya memberitahu tentang penjajahan Jepang pada masa kini. Pengaruh penjajahan Jepang pada masa kini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.